Nama saya Novita Sari, NPM 057. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penerapan prinsip-prinsip belajar menurut Davis. Yang pertama yaitu ada hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar untuknya. Maksudnya di sini adalah ketika siswa sedang mengerjakan soal atau ketika sedang memahami suatu pembelajaran, dianjurkan untuk melakukannya sendiri, untuk menyelesaikannya sendiri. Jangan sampai ada orang lain yang membantunya atau bahkan siswa tersebut meminta pertolongan kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua, ada setiap murid belajar menurut tempo kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Nah, tingkatan ini adalah perbedaan dari tingkatan SD, SMP, SMA, tingkat kecepatannya. Tingkatan SD, misalkan ketika siswa SD diperintahkan untuk memahami suatu bacaan atau memahami suatu pembelajaran, maka siswa SD tersebut akan membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Berbeda dengan siswa SMP dan SMA, ketika mereka diperintahkan untuk memahami pembelajaran, maka dalam 1-2 hari pun mereka sudah paham. Kemudian yang ketiga, ada seorang murid banyak belajar bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Penguatan di sini adalah penguatan dari gurunya. Misalkan gurunya memerintahkan kepada siswanya untuk membaca atau memahami suatu pelajaran, kemudian ketika ditanya gurunya bisa menjawab, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, itu merupakan suatu penguatan dari gurunya agar siswa tersebut banyak belajar. Kemudian yang keempat, ada penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Jika murid mampu melewati langkah-langkah pembelajaran, maka murid akan lebih terasa bahwa apa yang ia cari, apa yang ia dapatkan dalam proses pembelajaran itu sangat berarti gitu. Kemudian yang kelima, ada apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar dan dia akan belajar lebih giat. Maksudnya di sini adalah motivasi dari diri dia sendiri untuk dia rajin belajar. Misalkan dia berpikir bahwa saya harus rajin belajar agar saya mendapatkan peringkat pertama, misalkan. Nah, otomatis adanya motivasi tersebut, maka siswa itu akan belajar lebih giat lagi gitu. Terima kasih.